Dinamika Lumajang dalam sejarah Jawa kontemporer. Kabupaten Lumajang adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang terletak di kawasan sejuk Gunung Semeru. Potensi alam yang terkandung di bumi kabupaten ini cukup menjanjikan bagi peningkatan kuantitas pendapatan asli daerah Jawa Timur. Akan tetapi, tak banyak orang yang mengetahui kalau di balik kesejukan alam dan potensi sumber alam yang besar, Kabupaten Lumajang juga memainkan peranan yang penting dalam pencaturan politik kenegaraan di Jawa, pada khususnya dalam sejarah Jawa kontemporer. Nama Lumajang dahulunya adalah Lamajang. Beberapa peneliti sejarah yang menemukan beberapa prasasti di daerah Lumajang dan sekitarnya menyebutkan bahwa etimologi Lumajang atau Lamajang berasal dari kata laja yang bermakna lengkuas atau laos. Salah satu jenis umbi-umbian yang bermanfaat untuk bahan ramuan obat-obatan. Kenyataannya, di Kabupaten Lumajang hingga dewasa ini, masih banyak warga yang menanam pohon laja sebagai tanaman di halaman rumah. Di samping itu, telah sejak lama warga Lumajang menyebut kata Lumaos sebagai ucapan halus untuk daerah kelahirannya itu. Peran Lumajang dalam sejarah Jawa kontemporer mulai mencuat pada masa kekuasaan Raja Kameswara dari Kerajaan Daha atau Kediri. Dua prasasti yang ditemukan di Lumajang dan Kediri yakni Prasasti Rano Kembolo dan Prasasti Semanding, yang setelah diterjemahkan ditemukan angka tarik 17 Juni 1182 dan 11 September 1185 Masehi, menyebutkan bahwa Raja Kameswara yang bergelar lengkap Paduka Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwarya Wirya Parakrama Dikjaya Tungga Dewanama mempelopori pendakian puncak Mahameru atau Gunung Semeru. Kepeloporan itu dalam rangka tirtayatra atau ziarah air ke sebuah telaga yang di kemudian hari bernama Ranu Jambangan yang dianggap suci dan terletak di lereng Semeru. Raja yang menganut ajaran Hindu sekte Waisnawa atau pemuja Dewa Wisnu itu dalam pendakiannya mengenakan Rano Kembolo yang merupakan pakaian dari kulit domba. Sepanjang jalan menuju lokasi tujuannya, Baginda mendapati rakyat setempat membantunya dengan sukarela untuk mencapai maksudnya. Maka setelah beliau kembali ke Keraton Kediri, Raja Kameswara mengeluarkan maklumat tentang pembebasan rakyat Lumajang dari kewajiban membayar upeti kepada raja atau yang disebut dengan swatantra. Orientasi masyarakat yang saat itu masih keraton sentris mendorong rakyat untuk berbondong-bondong melakukan tirtayatra pasca ziarah yang dilakukan sang raja. Sepeninggal Raja Kameswara, putranya yang bernama Srengga meneruskan kedaulatan kerajaan Kediri pada 1191 sampai 1222 Masehi. Sejarah mencatat, Srengga adalah raja terakhir di Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Nindita Srenggalacana Dikjaya Tungga Dewanama, atau dalam gelaran sehari-hari Gusti Prabu Kertajaya. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Kediri sebelum akhirnya Baginda gugur di tangan Ken Angrok dalam sebuah pertempuran di Ganter pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Kediri dihapus dari peta bumi oleh Ken Angrok, sekaligus menggantinya dengan Kerajaan Singosari dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Rajasa. Tak banyak peninggalan tertulis tentang Lumajang pada masa Kerajaan Singosari. Hanya terdapat sebuah prasasti berisi keterangan singkat tentang keadaan Lumajang pada masa awal kekuasaan Srengga, tahun 1191 Masehi, yakni Prasasti Tesirejo yang ditemukan di daerah Kartosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Beberapa sumber informasi singkat lainnya tentang Lumajang atau Lamajang sejak zaman Kerajaan Singosari dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Prasasti Mula Malurung di tahun 1255 Masehi, di zaman Raja Wisnuwardana dari Kerajaan Singosari. Yang kedua, Naskah Kitab Negara Kartagama karya Empu Prapanca di tahun 1365 Masehi, di zaman Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Kitab Pararaton di tahun 1450 sampai 1550 Masehi. Yang keempat, Kidung Harsawijaya di tahun 1450 sampai 1550 Masehi. Yang kelima, Naskah Bujangga Manik di tahun 1450 sampai 1511 Masehi.
Yang keenam, Serat Baba Tanah Jawa di tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Zaman Sunan Amangkurat II dari Kerajaan Mataram Islam hingga Sri Sultan Hamengkubuwono II dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang ketujuh adalah Serat Kanda. Di zaman Kartasura, masa pemerintahan Sunan Amangkurat II hingga Sri Sultan Hamengkubuwono II. Peran Lumajang dalam percaturan politik di Tanah Jawa kembali mencuat pada tahun 1254 Masehi, saat Raja Wisnuwardana dari Kerajaan Singosari melantik putranya Kartanagara menjadi wakil raja atau Raja Muda. Kekuasaan mutlak sebagai raja baru dijabat oleh Kartanagara pada tahun 1269 Masehi, beberapa bulan setelah ayahandanya mangkat pada 1268 Masehi. Sosok Kartanagara digambarkan sebagai raja yang pemberani. Terbukti beliau berani menolak dengan tegas ajaran keras dari Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan di Tiongkok, agar Singosari tunduk dan mengakui Tiongkok sebagai kerajaan atasannya. Di samping itu, Kartanagara juga dikenal sebagai raja yang suka mabuk-mabukan. Akan tetapi, hal tersebut belakangan merupakan kebiasaan yang dibolehkan dalam ajaran agama Buddha aliran kiri yang disebut dengan Nifverti yang dianut oleh Kartanagara. Pada masa pemerintahannya, ada seorang penasehat yang menjabat sebagai buyut di desa Nangka, bernama Banyak Wide, yang di kemudian hari bernama Arya Wiraraja. Entah karena apa, Kartanagara kurang mempercayai buyut desa Nangka tersebut. Beliau akhirnya memutasi Wiraraja menjadi adipati di Sumenep atau Sumenep di Madura Timur. Meskipun jabatan adipati lebih tinggi hierarkinya daripada buyut, tak urung Wiraraja merasa kecewa dengan jabatan barunya tersebut. Mungkin ia merasa bahwa dengan menjabat sebagai buyut, kedekatannya dengan keraton masih tetap terpelihara. Karena pada kenyataannya, Arya Wiraraja merasa masih kerabat dekat Kartanagara. Malapetaka menimpa Singosari pada tahun 1292 Masehi, saat keraton tidak terjaga dengan aman. Saat itu, Kartanagara tengah melaksanakan pesta perkawinan keempat putrinya, yaitu Dyah Dewi Tribuwanaswari, Dyah Dewi Nayendra Duhita, Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Dyah Dewi Gayatri, dengan salah seorang kemenakannya yang bernama Sanggarama Wijaya, yang merupakan anak dari Mahisa Cempaka atau adik mendiang Raja Wisnuwardana. Secara tiba-tiba, keraton dikepung oleh sepasukan tentara yang dipimpin oleh seorang yang bernama Jayakatwang. Nama tersebut terakhir adalah cucu dari Prabu Kertajaya yang telah dikalahkan oleh Keng Angrok 70 tahun sebelumnya. Sayangnya, dalam kesatuan tentara Jayakatwang membonceng pula pasukan dari Madura Wetan yang dipimpin oleh Arya Wiraraja. Keraton di bumi hanguskan dan Kartanagara pun akhirnya gugur di tangan Jayakatwang. Sementara itu, pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Arya Wiraraja berhasil menyelamatkan Sanggarama Wijaya dan para mempelai wanitanya dari arena pertempuran. Sanggarama Wijaya tiba di tempat yang aman, diiringi para mempelai wanita dan sisa pasukan yang masih setia kepadanya. Beberapa hari lamanya setelah peristiwa malapetaka itu, Arya Wiraraja datang menemui Sanggarama Wijaya di tempat persembunyiannya. Ia menyarankan agar pemuda itu datang menemui Jayakatwang di keraton barunya. Wiraraja juga mengungkapkan bahwa Jayakatwang telah memberi jaminan keamanan bagi Sanggarama Wijaya dan keluarganya melalui upaya diplomasi yang telah dilakukannya. Saran tersebut diturutinya. Maka dalam pertemuannya dengan Jayakatwang, Sanggarama Wijaya dan keluarganya diberi pengampunan. Di samping itu, Raja Kediri baru tersebut menganugerahinya sebidang wilayah di Desa Terik yang terletak di delta Sungai Brantas, yang beberapa bulan kemudian menjadi cikal bakal wilayah utama Kerajaan Majapahit. Keinginan Wijaya untuk membangun kerajaan baru pengganti Singosari yang telah dilenyapkan oleh Jayakatwang semakin mengemuka. Pada sebuah pertemuan rahasia dengan Arya Wiraraja, keinginan itu diungkapkannya dengan gamblang. Wiraraja menyatakan bahwa dirinya pasti mendukung perwujudan nilai luhur dari menantu Kertanagara tersebut. Adipati Sumenep ini mengingatkan bahwa kekuasaan Jayakatwang tak akan berlangsung lama, sebab telah lama terdengar kabar kalau Kubilai Khan tengah mengirim armada angkatan lautnya ke Singosari sebagai langkah balasan atas penghinaan mendiang Kertanagara terhadap utusan Kaisar Tiongkok itu dengan cara memotong telinganya. Maka muncullah ide cemerlang dari Sanggarama Wijaya buat menaklukkan Jayakatwang. Pada akhir pertemuan itu, Sanggarama Wijaya berujar kepada Arya Wiraraja, "Bapak Wiraraja,
Tidak sedikit hutang saya kepadamu. Apabila tercapai maksud saya, engkau akan menikmati separuh Jawa Dwipa dan saya yang separuh. Arya Wiraraja menjawab, terserah tuanku, apabila tuanku akan menduduki tahta. Sayangnya, ucapan tersebut tanpa disertai dengan simbol tertulis, hanya sempat disaksikan oleh salah seorang terdekat Wiraraja yakni Ranggalawe. Di kemudian hari, separuh Jawa Dwipa yang dimaksud oleh Sanggarama Wijaya adalah Lamajang Tigang Juru atau Lumajang. Pada akhirnya, Sanggarama Wijaya berhasil melaksanakan siasat hebatnya. Armada laut Kubilai Khan yang tiba di pelabuhan Tuban pada 1293 Masehi segera disambutnya dengan baik. Ia menyebutkan kalau dirinya juga tidak senang dengan Kertanegara, padahal yang dimaksud adalah Jayakatwang, dan bersedia bersekutu dengan pasukan Tiongkok untuk memerangi raja yang jahat itu. Pasukan Tiongkok yang tidak mengetahui sama sekali kalau Kertanegara telah mangkat, menyambut baik pula ajakan Sanggarama Wijaya. Dua kesatuan pasukan tersebut dalam waktu relatif singkat berhasil menyerbu dan mengalahkan pasukan Jayakatwang dan berhasil memenjarakan raja pemberontak hingga ajalnya. Setelah berhasil merontokkan pasukan Jayakatwang, Sanggarama Wijaya segera memerintahkan pasukannya untuk memukul balik pasukan Tiongkok. Pasukannya telah kewalahan akibat menempuh pelayaran yang lama dan memerangi pasukan tangguh Jayakatwang, tak menduga kalau akhirnya diserang juga oleh pasukan sekutunya. Maka, lebih dari separuh anggota pasukan Tiongkok tewas di medan laga yang konyol tersebut. Sisa pasukan yang kekuatannya sudah tak terkoordinir tersebut memilih ambil langkah 1000 menuju pelabuhan Tuban. Terbukalah peluang yang sangat lebar bagi Sanggarama Wijaya untuk mendirikan kerajaan baru di atas puing kerajaan Singosari yang telah runtuh. Kerajaan baru tersebut akhirnya diberi nama Majapahit. Dan menantu Kertanegara itu disaksikan oleh pasukannya dan Arya Wiraraja menobatkan dirinya sebagai raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1294 Masehi. Janjinya terhadap Wiraraja pun dipenuhi. Juru nasihat yang pandai berdiplomasi itu diberinya bagian kekuasaan di Lamajang Tigang Juru, tapi dengan tingkat jabatan adipati. Persoalan janji kekuasaan di Lumajang yang telah terlanjur diucapkan oleh Sanggarama Wijaya terhadap Arya Wiraraja berbutut panjang dan sempat mengakibatkan konflik politik berdarah di negara Majapahit sejak awal pemerintahan Kertarajasa Jayawardana atau Sanggarama Wijaya pada tahun 1295 Masehi, masa pemerintahan Jayanegara atau Kalagemet pada 1309 sampai 1328 Masehi, dan masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Boleh dikatakan, Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Lumajang. Akan tetapi, jabatan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di pihak orang terdekatnya, yakni Ranggalawe. Ia menginginkan Lumajang menjadi negara merdeka yang lepas dari kekuasaan Majapahit. Mengingat janji Sanggarama Wijaya terhadap Arya Wiraraja yang didengarnya 2 tahun sebelumnya. Kedaulatan Majapahit di bawah pimpinan Kertarajasa Jayawardana baru berjalan setahun, pada 1295 Masehi. Ranggalawe pun segera melancarkan pemberontakan terhadap Majapahit. Akan tetapi, pasukan negara baru tersebut dapat memadamkan api pemberontakan dalam waktu singkat dan Ranggalawe terbunuh. Tidak ada satu prasasti pun yang ditemukan di wilayah Lumajang yang menyebutkan Arya Wiraraja terlibat dalam aksi pemberontakan itu. Kertarajasa Jayawardana mangkat dalam usia relatif muda pada 1309 Masehi. Keempat permaisurinya yang dinikahinya, hanya 2 diantaranya melahirkan putra dan putri, yakni Dyah Dewi Tribuwanaswari melahirkan Kalagemet dan Dyah Dewi Gayatri melahirkan Tribuwana Tunggadewi. Tak ada pilihan lain bagi Dewan Kepatihan Majapahit selain mengangkat dan menobatkan Kalagemet yang saat itu baru berusia 14 tahun sebagai raja baru di ranah Wilwaktikta. Saat naik tahta, Kalagemet bergelar Jayanegara. Pada usia yang masih hijau, Jayanegara dihadapkan dengan segudang masalah politik yang berat di Majapahit, dari persoalan intrik politik di lingkungan keraton hingga persoalan Lumajang pasca pemberontakan Ranggalawe yang masih menyisakan api dalam sekam. Raja muda itu dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-harinya dibantu oleh salah seorang pati paling senior yang biasa dipanggil Gusti Ramapati. Rupanya, Sang Ramapati merupakan sosok pembesar keraton yang mengidap sindrom megalomania.
Ia biarkan Jayanegara hidup tanpa permaisuri hingga akhir hayatnya. Baginya, permaisuri tak penting, karena wanita hanya merupakan objek kesenangan sesaat kaum lelaki. Pendapatnya itu sangat diaminkan oleh Jayanegara yang ternyata juga sosok seorang raja yang pintar-pintar bodoh. Intrik politik terkait persoalan Lumajang pun terus dikembangkan oleh Ramapati. Ia berpendapat siapapun yang menjadi adipati di Lumajang pasti memiliki potensi untuk memberontak. Bersamaan dengan itu, Arya Wiraraja yang telah tua dan diperkirakan tokoh penting tersebut meninggal dunia sekitar tahun 1314 Masehi. Beberapa konflik politik berdarah di Lumajang yang terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara. Yang pertama adalah perlawanan Lembu Sora sekitar tahun 1312 Masehi. Perlawanan itu berakhir dengan kekalahan di pihak Lembu Sora. Yang kedua adalah perlawanan Nambi sekitar tahun 1316 Masehi. Ramapati sangat menaruh curiga terhadap Nambi setelah kematian Arya Wiraraja. Apalagi Nambi berhasil membangun kota benteng di Pajarakan. Ramapati menganjurkan Jayanegara mengirim pasukan tempur ke Pajarakan guna membungkam kekuatan Nambi yang sudah terbangun. Alhasil, penyerbuan ke Pajarakan pun dilaksanakan. Perlawanan gigih yang diberikan oleh Nambi sekeluarga dan pasukan setianya menemui kegagalan. Adipati Lumajang itu beserta keluarganya gugur sebagai kesatria. Peristiwa itu terkenal dengan nama Puputan Pajarakan. Yang ketiga, pemberontakan Rakuti dan Rasemi pada tahun 1319 Masehi. Kedua pemimpin pemberontakan itu menuntut balas kematian Nambi dan keluarganya. Mereka memberi stigmasi zolim terhadap Raja Jayanegara. Pasukan pemberontak dipersiapkan di Lumajang secara lebih terkoordinasi. Alhasil, kaum pemberontak dalam waktu singkat berhasil menduduki keraton dan membunuh sang Ramapati si tukang fitnah. Akan tetapi, Jayanegara dan keluarga besarnya berhasil diselamatkan dan dievakuasi keluar dari keraton oleh pasukan elit Bayangkari Negara yang dipimpin oleh seorang opsir muda yang bernama Mada. Opsir muda itu pula bersama pasukan yang dipimpinnya berhasil membersihkan keraton dari pendudukan kaum pemberontak. Rasemi dan Rakuti pun tewas dalam serangan balasan yang dilancarkan oleh pasukan Mada. Setelah suasana kembali tenang, Jayanegara dan keluarga besarnya dikembalikan ke keraton. Baginda dalam pidato agungnya mengatakan, "Mada, jasamu terhadap negara teramat besar. Engkau berhasil mengatasi saat-saat tersulit di keraton ini, hingga keadaan segera damai kembali. Perjuanganmu gagah perkasa laksana seekor gajah." Sejak saat itu, sang opsir muda menyandang nama resmi Gajah Mada. Jabatannya pun dinaikkan berbilang lipat menjadi patih, menggantikan sang Ramapati yang mati konyol di tangan pemberontak. Akan tetapi, Raja Jayanegara hingga akhir hayatnya pada 1328 Masehi belum juga memiliki permaisuri. Ide gila dari mendiang sang Ramapati masih tersimpan rapi dalam pikirannya. Ia ingin mempersunting Tribuana Tunggadewi yang merupakan adik perempuannya sendiri dari lain ibu menjadi permaisurinya. Keinginannya tersebut ditentang keras oleh Pati Gajah Mada. Sang raja pun murka. Ia balik menghina pribadi Gajah Mada beserta leluhurnya dengan penghinaan yang sangat menyakitkan hati. Pati Gajah Mada yang merasa sakit hati akhirnya memprovokasi tabib pribadi raja, Ratanca, untuk menghabisi Jayanegara. Provokasi pun sukses. Jayanegara mati tiba-tiba setelah menelan racun yang dibubuhkan di minumannya oleh Ratanca. Gajah Mada dengan cerdik berhasil menghilangkan jejak dengan menangkap Ratanca dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Jayanegara tak memiliki seorang putra pun. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu menyebutkan bahwa apabila seorang raja mangkat dan tak memiliki putra mahkota, maka tampuk kekuasaan dikembalikan kepada ibu suri yang memiliki anak. Dalam hal ini, hanya dia Dewi Gayatri yang memiliki anak perempuan, yaitu Tribuana Tunggadewi. Akan tetapi saat itu Gayatri telah menjalani hidup sebagai seorang petapa yang menjauhi segala hal yang bersifat duniawiyah. Maka, Tribuana Tunggadewi akhirnya ditunjuk untuk memegang tampuk kekuasaan hingga ibunya meninggal dunia. Pada masa pemerintahan Ratu Tribuana, hanya ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh pihak Lumajang, yakni pemberontakan Sadeng pada tahun 1333 Masehi. Pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh Pati Gajah Mada. Setahun setelah peristiwa itu, Gajah Mada mengangkat sumpah untuk menyatukan seluruh Nusantara yang terkenal dengan sebutan Amukti Palapa.
Sepeninggal Gayatri pada tahun 1350 Masehi, Tribuana Tunggadewi meletakkan jabatan dan menunjuk putra tunggalnya yaitu Hayam Wuruk yang baru berusia 16 tahun sebagai raja baru Kerajaan Majapahit, bergelar Raja Sanegara. Lumajang pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dijinakkan fungsinya sebagai daerah peristirahatan raja dan objek ziarah alam bagi para petinggi negara, yang ditandai dengan peresmian sebuah candi yang sekarang terletak di Kecamatan Senduro oleh Raja Sanegara pada tahun 1375 Masehi. Lumajang kembali menjadi ajang pertarungan politik pada masa pemerintahan Bre Ayu Suhita dan suaminya Wikramawardhana pada 1401 sampai 1405 Masehi. Saat itu, Adipati Blambangan yaitu Bre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari salah seorang selirnya memberontak terhadap saudara perempuannya Bre Ayu Suhita untuk merebut tampuk kekuasaan. Wirabumi menjadikan Lumajang sebagai pangkalan pasukannya. Perang saudara itu terkenal dalam sejarah sebagai Perang Parekrek. Upaya Wirabumi akhirnya menemui kegagalan setelah seorang adipati Lumajang yang masih setia kepada sang ratu, Menak Koncar, berhasil membunuhnya dan membawa kepala sang pemberontak ke keraton. Sayangnya, Perang Parekrek mengakibatkan pengaruh Majapahit meredup secara perlahan tapi pasti dari percaturan politik di Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya. Lumajang pun mengalami nasib yang sama. Daerah di kawasan sejuk Gunung Semeru ini tinggal dalam kenangan sejarah kebesaran Majapahit. Oleh Dr. Andas Dedik Ekadiana yang merupakan pemerhati masalah budaya asal Lumajang, tinggal di Tangerang.